Selamat datang di video kali ini. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya saya membahas tentang ascending triangle yang merupakan bullish continuation pattern. Kalau ini merupakan descending triangle, kebalikannya. Ini adalah bearish continuation pattern. Mari kita lihat pola chartnya. Nah, kalau kita lihat pola chartnya, itu harganya semakin mengalami penurunan. Kemudian di bagian bawah terdapat namanya support line. Ini ada support line. Jadi harga bergerak di tidak lebih rendah dari support line ini. Kemudian ada kemiringannya. Trend line mengalami penurunan, tetapi harga bergerak tidak bisa tembus lebih tinggi dari trend line ini. Ini adalah garis-garis penting A, B, C, D, E, F untuk terjadinya pembalikan-pembalikan arah. Nah, titik B dan titik support line itu bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mengambil harga target harga ketika kita mau entry di descending triangle pattern ini. Dari titik B sampai dengan support line, kita pindahkan dari area setelah terjadi breakout support line ini. Jadi dari sini sampai bawah. Sampai sini. Ini merupakan target price untuk ketika kita entry mengambil short sell. Oke, itu adalah target price-nya. Dan ini adalah target harga ketika kita mau masuk entry. Jadi kurang lebih seperti itu. Mari kita lihat beberapa catatannya. Descending triangle. Ini merupakan bearish continuation pattern. Descending triangle ini memberikan sinyal bearish tanpa dipengaruhi tren sebelumnya, baik uptrend maupun downtrend. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika sebelum memasuki descending triangle ini, pola sebelumnya mau harga dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu tidak terlalu berpengaruh. Yang penting begitu muncul descending triangle, berarti itu merupakan indikasi terjadinya bearish. Kemudian formasi membentuk lembah-lembah yang sama rendahnya, A, C, E. A, C, dan E. Lembah-lembahnya sama rendahnya ya. Namun puncak-puncak yang semakin rendah, B, D, F. B, D, F, semakin rendah. Harga penutupan di bawah garis support itu dibutuhkan sebagai validasi pola ini. Harga penutupan di bawah support, jadi di bawah area garis ini, itu menjadi validasi untuk konfirmasi terbentuknya descending triangle, tapi sekaligus menjadi validasi untuk kita entry ke market. Target harga titik B ke titik support line. Titik B ke titik support line. Kita pindahkan ke sini yang tadi. Inilah target price-nya. Volume semakin menipis seiring pembentukan formasi descending triangle dan diikuti lonjakan saat terjadinya breakout support. Mari kita lihat gambar berikutnya. Ini adalah pola yang terjadi di dalam descending triangle. Di sini kita akan melihat volumenya. Kebetulan kalau ini dimulai dari harga yang semakin turun kemudian naik kembali. Nah, disinilah mulai dihitung untuk terbentuknya descending triangle. Dari sini naik tembus di falling resistance, kemudian mengalami penurunan kembali, masuk di area support line atau horizontal support tadi, kemudian naik kembali ke atas tapi tidak bisa lebih tinggi dari falling resistance, kemudian harga penurunan lagi, kemudian naik lagi dan akhirnya terjadi breakout dari horizontal support ini. Tadi sudah saya katakan bahwa kalau ini adalah titik B dan ini adalah horizontal line, ini adalah menjadi target price-nya ketika kita mau entry. Jadi ini kita ukur, kemudian begitu terjadi entry, kita bisa masuk short sell. Berarti kalau untuk posisi short sell,
untuk saham-saham di Indonesia mungkin tidak bisa karena saham-saham di Indonesia kita hanya mengenal satu arah, beli saat harga naik. Sell here atau short sell ini bisa kita apply ketika kita masuk dalam perdagangan seperti forex atau cryptocurrency tapi yang masuk yang future market, ya bukan yang spot market. Nah, kemudian ketika terjadi breakout dari horizontal support, kita baru masuk di sini dengan target harga ini. Ini kita ukur dari titik B sampai horizontal support ini. Nah, ini adalah targetnya. Mari kita lihat volume. Tadi dikatakan bahwa volume semakin menipis membentuk formasi descending triangle dan diikuti lonjakan saat terjadinya breakout support. Kalau kita lihat nih, volumenya ini bagian bawah, volume perdagangan itu semakin mengalami penurunan tuh kalau kita lihat garis. Ya kan, mengalami penurunan. Kemudian ketika terjadi breakout dari area horizontal support ini, terjadi lonjakan volume. Nah, ini terjadi lonjakan volume dan ini bertahan cukup lama. Ternyata volume itu bertahan beberapa saat ini sampai di sini. Kemudian sampai terus berlangsung sampai dengan target harga tercapai. Oke, demikian penjelasan tentang descending triangle pattern untuk hari ini. Semoga ini membantu kita dalam trading dan analisa kita. Salam cuan dan sehat selalu. Terima kasih.